Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Mariska Izmaida Hidayat. My student number is 23220136, and in this occasion, I would like to present to you about the interpreter skills and competencies. Please enjoy. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariska Rizmarida Hidayat. Dan nomor induk mahasiswa saya adalah 23220136. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan skill-skill ataupun keahlian dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ahli bahasa, pengalih bahasa atau interpreter. So, let's jump right into it. Ayo, kita mulai. So, to begin with, nah, pertama-tama, when we're talking about interpreting, of course, we have to master one target language. Ketika kita berbicara tentang mengalih bahasa, kegiatan mengalih bahasa sesuatu, tentu saja kita harus bisa menguasai satu bahasa target tersebut. But actually, it's not enough. Sebetulnya, itu masih belum cukup. The thing is, we also have to cultivate our skills, including our experiences and also our competence. For instance, like the knowledge that we've already gotten in somewhere else, like in our education. Kita juga harus membudidayakan suatu keahlian-keahlian, misalnya yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman maupun kompetensi atau ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari suatu institusi edukasi, so that we can be good at our job, sehingga kita bisa bekerja dengan baik di bidang kita. Alright, so let's dig in more deeper about the interpreter skills and competence. Jadi ayo kita bahas lebih detail, lebih dalam lagi terkait keahlian-keahlian dan juga kompetensi yang harus dimiliki seorang pengalih bahasa. The first one here we have linguistic competence. Di sini yang pertama kita punya kompetensi linguistik. So what's linguistic competence? Apa itu kompetensi linguistik? As we all know, linguistic is the study of language. So that's how we can communicate proficiently in all aspects of it. For instance, through our reading skills, writing skills, listening skills, and speaking skills so that we can communicate effectively. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya kompetensi linguistik merupakan suatu ilmu. Linguistik itu kan suatu ilmu yang mempelajari bahasa, begitu ya, teman-teman. Dan dengan mempunyai kemampuan ini, itu tandanya kita bisa berbicara dengan mahir dalam semua aspek. Dari aspek membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara. Sehingga kita bisa berkomunikasi secara efektif. Alright? So, here we have Wills from 1982 who describes the linguistic competence. Di sini kita punya Wills. Pada tahun 1982, dia mendeskripsikan kompetensi linguistik itu sebagai berikut. So there are some competencies that we have to be able to master it. For instance, we have to be able to make synonyms. Jadi ada beberapa kompetensi yang harus bisa kita kuasai, seperti halnya kita membuat sinonim atau persamaan kata, like the synonyms for both languages, from source language to target language. Jadi untuk sinonim ini ya untuk dua bahasanya begitu teman-teman. Baik itu di bahasa sumber maupun di bahasa target. And then we also have to have the ability to make register variations. It is the ability to adjust about whom we're talking with and where we are, like in which situations are we in. Jadi untuk variasi ini, register variation ini, maksudnya adalah kita bisa menyesuaikan diri terhadap siapa sih kita sedang berbicara dan kita itu sedang ada di situasi apa. And then we also have to have the ability to make certain and specific expressions according to the speaker. Kita juga harus bisa membuat ekspresi yang spesifik tergantung si pembicara. We have more. Kita punya masih ada lagi. Also, the fourth one is we have to combine both our verbal communication skill and our non-verbal communication skill. Kita juga harus bisa mengkombinasikan komunikasi
verbal kita dan juga komunikasi non-verbal. For verbal communication, it means like we are delivering our messages or information. Nah, kalau untuk komunikasi verbal itu maksudnya kita menyampaikan informasi atau pesan-pesan kita to our audience, untuk audience kita. And for nonverbal communication, it means like we are communicating through our facial expressions, our intonations, or our body language. Nah, kalau untuk komunikasi nonverbal itu kita berbicara melalui ekspresi wajah atau juga gestur tubuh. And we also have to have the ability to make good rhythm and tone pattern. For instance, we have to know about where we have to raise our voice or lower down our voice, etc. Dan kita juga harus punya kemampuan untuk mengatur ritme dan juga pola nada kita. Misalkan kita harus tahu kapan kita harus meninggikan suara ataupun merendahkan suara. Alright, ladies and gentlemen, here's the second skill. Jadi teman-teman, ini adalah keahlian yang kedua. It is the interpreting skill atau kemampuan pengalih bahasa. So what are they? Ini tuh ada apa aja? So an interpreter have to have the ability, like they have to have strong memory recalls for information. Mereka harus punya ingatan-ingatan yang kuat dari informasi-informasi that they have already heard, yang sudah mereka dengarkan. And then they also have to have the ability to take notes while listening to the speaker. Mereka juga harus punya kemampuan untuk membuat catatan-catatan selagi mereka mendengarkan si pembicara. And of course, as interpreters, we should be able to speak in target languages, right? Ketika kita jadi seorang pengalih bahasa, tentu saja kita harus bisa berbicara di bahasa target. But not only that, as interpreters, we also have to have the ability to think in target language. Seorang pengalih bahasa juga harus bisa berpikir dalam bahasa target. Alright, that's for interpreting skills. Itu untuk kemampuan interpreting, mengalih bahasa. And the third one is interpersonal skill. Yang ketiga adalah kemampuan interpersonal. Of course, as interpreters, we should be fluent in speaking, especially we're talking or we're speaking in target language. Tentu saja, sebagai seorang pengalih bahasa, kita harus lancar dalam berbicara, terutama kita itu berbicara di bahasa target. But the thing is, interpersonal skill is vital because we have to make good harmony with people through our conversation. Nah, selain itu, ada juga yang lebih penting, bukan lebih, tapi lebih tepatnya yang sama-sama penting, yaitu kemampuan interpersonal yang bisa kita buat supaya kita punya harmoni yang bagus dengan orang lain melalui percakapan yang kita buat. So, interpersonal skills including having empathy, calmness, and cultural sensitivity. Nah, jadi untuk kemampuan interpersonal itu meliputi empati misalnya, atau ketenangan, dan juga sensitivitas terhadap budaya. Alright, we're moving on to the next slide. It's now cultural competence. Nah, di slide berikutnya kita punya kompetensi budaya. It means to be able to understand and respect other cultures. Jadi, kalau untuk kemampuan budaya ini adalah kita bisa memahami dan juga menghormati budaya orang lain. The next one is specialty knowledge. Nah, yang selanjutnya adalah pengetahuan khusus. We might probably have heard the terms generalist and specialist, right? Kita pasti pernah dengar ada istilah generalis dan juga spesialis. And for interpreters, we may just choose one particular sector that we want to dig in more, rather than trying to master all sectors all at once. Nah, kalau untuk interpreter, itu ya sebaiknya kita pilih satu bidang saja untuk kita kuasai dan kita pelajari lebih dalam, ketimbang kita berusaha untuk menguasai semuanya di saat yang bersamaan. Because with that, we only learn the service of it, of the field that we are going to pursue. Kalau misalkan kita berusaha untuk menguasai semuanya, itu kita cuma ada di permukaannya aja gitu, dari bidang yang mau kita kuasai. So, it's better for us to be just good in one sector. That's okay. At least we're good
in our field. Jadi nggak apa-apa untuk hanya pilih satu bidang, setidaknya kita bagus di bidang itu. Gitu. Alright, the sixth one is certification. Nah, yang keenam adalah sertifikasi. Getting certification means getting official recognition for being skilled and qualified for the job. Jadi mendapatkan sertifikasi itu tandanya kita mendapatkan pengakuan secara resmi bahwa kita itu punya kemampuan, kita ahli, dan juga kita punya kualifikasi dari pekerjaan yang kita pilih, dari pekerjaan kita. Last but not least, it is ethical consideration of interpreters. Yang terakhir kita bahas adalah tentang pertimbangan etis seorang pengalih bahasa atau interpreter. So, according to Gentile et al. In 1996, jadi menurut Gentile dan kawan-kawan di tahun 1996, there are some basic ethical consideration of interpreters. Ada etika, bukan etika, tapi pertimbangan etis yang dasar gitu untuk seorang pengalih bahasa. It is including confidentiality, impartiality, and conflict. So let's talk about them one by one. Jadi untuk pertimbangan etis ini ada kerahasiaan, ketidak berpihakan, dan juga tidak terlibat dalam konflik. Ayo kita bahas satu persatu tentang ini. So first, confidentiality, it means we have to be able to keep secrets in a professional setting. Nah, untuk kerahasiaan ini maksudnya kita harus bisa menjaga rahasia dalam ranah profesional. And then for impartiality, it means being unbiased and fair. Nah, untuk ketidakberpihakan ini maksudnya kita menjadi orang yang adil dan kita tidak berpihak pada pihak manapun. And the last one is conflict. So interpreters should not allow to be involved in any conflicts in a topic that they're currently discussing. Nah, kalau untuk konflik ini maksudnya seorang interpreter itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam konflik manapun di suatu pembahasan yang sedang mereka bahas saat itu. All right, everybody, thank you so much for listening. Thank you so much for paying attention to this presentation. I hope you have a good day and see you next time. Bye.